Shalom adik-adik semua, apa kabar? Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita memperhatikan informasi berikut ini. Beribadahlah ditemani dengan orang tua kalian ya. Jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab kalian. Berpakaian rapilah selama beribadah. Jangan lupa untuk memberikan persembahan syukur kalian melalui amplop persembahan yang telah diberikan. Dan yang paling penting adalah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah dan memuji Tuhan dengan sungguh. Oleh sebab itu, jangan kesana kemari ya selama beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus sayang kita semua. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat merayakan Prapaskah yang kedua untuk kita. Kita bersyukur juga adik-adik, kita boleh melaksanakan Pekan Anak Gereja Toraja dan hari ulang tahun sekolah minggu yang ke-66. Nah, adik-adik di rumah bikin kegiatan apa selama Pekan Anak Gereja Toraja? Ada yang menghafal ayat Alkitab? Siapa? Ada yang mendengarkan cerita dari Alkitab? Siapa? Wah, anak-anak sekolah minggu Gereja Toraja Tongkonan Kendari ternyata sangat rajin dan pintar-pintar. Kalau kakak Opi bikin kegiatan apa selama Pekan Anak? Nah, Kakak Ovi bikin menghafal ayat Alkitab dari Yohanes 10 ayatnya ke-11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Wah, kakak Obi pintar sekali adik-adik. Nah, adik-adik, tema kita minggu hari ini adalah Yesus tinggal di dalam rumahku. Mari kita menyanyi, tok tok tok, Yesus mengetok pintu. Adik-adik silakan berdiri. Kita gerakan ya adik-adik ya. Tok 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 tok, Yesus mengetok pintu. Tok 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 tok, pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Sekali lagi adik-adik ya. Tok tok tok, Yesus mengetok pintu. Tok 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 tok, Yesus mengetok pintu. Tok 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 tok, pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Adik-adik, mari kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik dipersilakan duduk. Bentar nih, tadi mungkin adik-adik lagi bingung di samping Kakak Ovi ini siapa? Mungkin bisa perkenalan dulu Kak. Baik, adik-adik, nama kakak ini Kakak Sakaria. Adik-adik bisa panggil Kakak Zek. Halo Kakak Se. Halo Kakak Opi, halo adik-adik semua. Halo. Oh iya, siapa tahu ada adik-adik yang bertanya Kakak Sek tinggal di mana? Kakak Sek tinggal di samping Gereja Tongkonan Kendari. Nah, adik-adik tinggal di rumah dengan siapa? Dengan mama? Dengan papa? Dengan siapa lagi? Oh, ada yang tinggal dengan kakeknya, dengan neneknya. Siapa lagi? Oh, ada yang tinggal dengan sepupu-sepupunya. Nah, kira-kira kalau adik-adik ditinggal di rumah sendiri, bagaimana perasaan adik-adik? Iya, ada yang takut, ada yang mau menangis,
Aduh, kita tanya Kakak Ovi ya adik-adik ya. Kakak Ovi, kalau Kakak Ovi ditinggalkan di rumah, bagaimana perasaan Kakak Ovi? Perasaan Kakak Ovi itu tidak takut. Wah, kenapa tidak takut Kakak Ovi? Karena Yesus tinggal di rumah kita. Wah, tepuk tangan adik-adik. Ternyata kita tidak usah takut kalau tinggal sendirian di rumah karena ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Nah, adik-adik, kita akan bersuka cita juga karena di Pekan Anak Gereja Toraja minggu ini dan hari ulang tahun sekolah minggu yang ke-66, kita mendapatkan kabar sukacita bahwa Yesus tinggal bersama-sama dengan kita. Adik-adik, marilah kita membuka Mazmur 9 ayatnya yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Adik-adik, mari kita menyanyi memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita dan kita mau berdoa. Tetapi sebelum itu, mari kita berdiri, kita menyanyi lagu 5 jari kananku dan 5 jari kiriku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami sangat rindu untuk mendengarkan cerita Alkitab yang adalah firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami bisa mendengar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, yang akan membawakan cerita Alkitab kepada kita di hari Minggu ini adalah Kakak Ripka. Mari Kakak Ripka, adik-adik sekolah Minggu sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Anak-anakku semua duduk yang manis dan kita akan dengarkan cerita yang baru. Namun sebelum kita dengarkan cerita baru, mari kita puji Tuhan yang berjudul Duduk Tenang, Lipat Tangan, Lihat ke Depan. Anak-anak, kalau kita ke mall atau ke Lipo atau ke bandara,
dan kita membawa kendaraan, kalau kita pulang itu anak-anak, kita tidak langsung keluar dari pintu gerbang, oleh karena di pintu gerbang ada palang. Nah, anak-anak, agar palang ini bisa terbuka, kita harus membayar. Nah, yang dibayar di situ anak-anak namanya pajak. Pajak ini anak-anak digunakan untuk membangun. Misalnya, membangun gedung sekolah, membangun gedung rumah sakit, membangun perkantoran, membangun mal, membangun bandara, membangun pelabuhan, membangun jalan, dan lain-lain fasilitas umum. Nah, yang dibayar mama dan papa itu anak-anak adalah pajak. Pajak ini digunakan untuk pembangunan. Anak-anak, di kota Yeriko ada seorang bapak yang sangat kaya raya. Pekerjaan bapak ini adalah kepala penagih pajak. Rumah bapak ini bertingkat, sangat indah. Perabotannya bagus-bagus. Tetapi anak-anak, sayangnya kepala penagih pajak ini banyak orang yang tidak suka kepadanya. Karena anak-anak, bapak kepala penagih pajak ini selalu menaikkan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya anak-anak, kita dari mall, nah di pintu gerbang itu, mobil itu ditetapkan dibayar 10.000. Tetapi kepala penagih pajak ini dia naikkan menjadi 20.000. Kalau motor ditetapkan 5.000, tetapi dia naikkan 10.000. Jadi bapak ini tidak mengikuti aturan pemerintah. Dia selalu mencari keuntungan, atau yang disebut sekarang anak-anak adalah korupsi. Anak-anak, suatu hari Tuhan Yesus masuk juga di dalam kota Yeriko. Nah, di kota Yeriko banyak sekali orang yang mengikuti Tuhan Yesus dari belakang. Ada yang berkerumun, ada yang berbisik-bisik satu sama yang lain. Dia mengatakan, siapakah Tuhan Yesus itu sebenarnya? Ada yang mengintip saja dari rumahnya, ada yang mengintip dari jendelanya, karena ingin mengetahui tentang Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kepala penagih pajak ini juga ingin sekali mengetahui tentang Tuhan Yesus. Tapi sayangnya anak-anak, banyak orang yang tidak suka dengan kepala penagih pajak ini. Orang tidak peduli sama dia. Nah, anak-anak, bapak kepala penagih pajak ini ingin melihat dari belakang, tetapi dia tidak bisa karena bapak kepala penagih pajak ini badannya agak pendek. Tetapi kepala penagih pajak ini anak-anak tidak kehilangan akal. Dia mengetahui bahwa di depan sana, di jalan sana ada pohon ara. Nah, lalu bapak kepala penagih pajak ini berlari ke pohon ara itu dan dia memanjat pohon ara. Anak-anak, siapa yang tahu siapa nama kepala penagih pajak ini yang memanjat pohon ara untuk mengetahui siapa Tuhan Yesus sebenarnya? Ada yang tahu anak-anak? Ya, nama bapak kepala penagih pajak ini adalah namanya Bapak Sakeus. Ya, anak-anak, Bapak Sakeus ini berlari dan memanjat pohon. Dia tidak pusing dengan jabatannya. Dia tidak pusing dengan kekayaannya. Tetapi yang dia ingat Bapak Sakeus ini adalah memanjat pohon supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, setelah Bapak Sakeus ini naik di atas pohon ara, dia sangat senang oleh karena bisa melihat ke bawah, bisa melihat rombongan Tuhan Yesus. Nah,
rombongan Tuhan Yesus berjalan, dan sampailah di bawah pohon ara. Lalu Tuhan Yesus melihat ke atas dan dia mengatakan, "Hai Sakeus, turunlah engkau karena aku harus ke rumahmu." Nah, anak-anak, pada saat itu Sakeus kaget. "Hah? Tuhan Yesus mau ke rumah saya?" Nah, Tuhan Yesus dengan senang menanti Sakeus di bawah dan Sakeus turun. Lalu Sakeus bersama-sama dengan Tuhan Yesus berjalan ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, Sakeus mempersilahkan Tuhan Yesus dan murid-muridnya serta rombongan masuk ke dalam rumahnya. Tetapi anak-anak, rombongan tadi tidak mau masuk ke dalam rumah Sakeus. Malah ada yang marah-marah, dia mengatakan, "Kenapa Tuhan Yesus masuk di dalam rumah orang berdosa itu?" Tetapi anak-anak, Sakeus tidak peduli dengan orang yang marah-marah di luar. Sakeus tetap melayani Tuhan Yesus dengan baik, dengan sopan, dengan ramah. Nah, Sakeus juga menyesali segala perbuatannya. Nah, sebagai tanda penyesalan Sakeus, dia mengatakan, "Setengah daripada harta kekayaanku ini akan kuberikan kepada orang-orang miskin, dan orang-orang yang telah saya tagih pajaknya lebih tinggi selama ini akan saya berikan 4 kali lipat." Nah, anak-anak, pada saat itu Tuhan Yesus mengatakan kepada Sakeus, "Sakeus, engkau dan seisi rumahmu diberkati oleh Allah karena engkau adalah keturunan Abraham." Anak-anak, pada saat itu Sakeus sangat senang oleh karena diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus mau masuk ke dalam rumah Sakeus. Tuhan Yesus mau tinggal di dalam rumah Sakeus dan di dalam hati Sakeus. Nah, anak-anak, bukan cuma di rumah Sakeus Tuhan Yesus mau datang, mau tinggal, tetapi di rumah kita juga Tuhan Yesus mau datang. Tuhan Yesus mau tinggal di dalam rumah kita dengan cara anak-anak kita berdoa kepada Tuhan, kita baca Alkitab, kita dengar-dengaran kepada mama, kita taati perintah mama, terlebih kita taati perintah Tuhan. Niscaya Tuhan masuk di dalam rumah kita. Nah, anak-anak, mari kita sambut dengan senang hati agar Tuhan Yesus masuk di dalam rumah kita. Amin. Anak-anak, kita buka Alkitab dari kitab Lukas. Ya, semua buka Alkitab dari kitab Lukas 19 ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-6. Kita baca bersama ya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Amin. Oke adik-adik, tadi kita telah mendengarkan cerita dari Bunda Ripka. Kak Ovi mau tanya. Nah, tadi diceritakan ada seorang yang bernama Sakeus. Menurut adik-adik, yang adik-adik dengar tadi, Sakeus itu seperti apa? Iya, betul. Sakeus itu orang yang kaya, dia pemungut cukai, dan dia telah memberikan sebagian hartanya untuk orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Karena dia telah dikunjungi oleh Tuhan. Nah, adik-adik, maka dari itu kita menyanyi Yesus di dalam rumahku. Mari kita berdiri.
gerakannya adik-adik ya. Yesus di dalam rumah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama menghafal ayat Alkitab dari Mazmur 9 ayat 2. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Coba adik-adik di rumah ikuti setelah kakak Asek ucapkan ayatnya. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan Dengan segenap hatiku. dengan segenap hatiku. Aku mau Aku mau menceritakan segala perbuatanmu menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. yang ajaib. Nah, adik-adik, supaya adik-adik lebih gampang untuk menghafal, kita akan gerakkan. Semuanya berdiri. Perhatikan ya, Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Kita ulang ya sekali lagi. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ternyata adik-adik sekolah minggu sangat pintar. Nah, Adik-adik, kita akan masuk persembahan, kita akan mengumpulkan persembahan. Nats persembahan kita terambil dari Amsal 3 ayatnya yang ke-9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Mari kita menyanyi, aku bawa dan berikan. berdoa syafaat bersama-sama, dan doa syafaat kita nanti akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Anak-anak, mari kita lipat tangan dan kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami sapa oleh karena Anak-Mu Yesus Kristus, padamu pada jam ini ya Tuhan, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu
Oleh karena kasih setia Tuhan selalu nyata di dalam hidup dan kehidupan kami. Khususnya ya Tuhan, pada saat ini Tuhan telah memimpin kami, Tuhan telah menolong kami di mana kami anak-anak sekolah minggumu telah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu ya Tuhan menjadi pedoman, menjadi suluh di dalam pertumbuhan kami, khususnya kami anak-anak sekolah minggumu. Bapa kami dalam surga, ke dalam tangan-Mu kami pertaruhkan anak-anak sekolah minggumu ini ya Tuhan. Engkau pimpin, Engkau mesertai setiap saat ya Tuhan, di dalam permainan mereka, di dalam pendidikan mereka. Bapa kami dalam surga, jika ada anak-anak sekolah minggumu ya Tuhan yang sakit, Engkau yang berkati ya Tuhan, Engkau menjamah agar mereka sembuh. Khususnya ya Tuhan, kami berterima kasih karena penyertaan Tuhan sehingga Bunda Emi dan Bunda Hering telah mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan atas semuanya ini. Juga ya Bapa, kami membawa anak-anak-Mu yang berulang tahunnya Tuhan, khususnya Feman Kinako Dwi Putra yang berulang tahun tanggal 25 Februari. Berkati Tuhan Fenan ini agar bertumbuh di dalam kasih dan semakin hari semakin mengenal Dikau ya Allah. Bapa kami dalam surga, Mama, Papa dari anak-anak sekolah minggumu ini ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami pertaruhkan. Engkau memberkati ya Tuhan, berikan kesehatan yang baik kepada mereka ya Tuhan, agar dapat membimbing, mengasuh, memberkati, serta mendidik anak-anak-Mu semakin hari semakin mengenal Dikau ya Tuhan. Demikian kami berdoa buat semua pengasuh, guru-guru sekolah minggu, jemaat Tongkonan Kendari Tuhan. Berkati agar dapat mengangkat tanggung jawab yang diembankan kepada mereka. Bapa, saat ini kami juga telah memberikan persembahan Tuhan. Engkau berkati persembahan ini agar dapat digunakan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, inilah doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru terdapat di dalam Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Adik-adik, mari kita berdiri dan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Nah, adik-adik kan sudah tahu kalau ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja adalah yang keberapa? Yang ke-66.
Dan untuk merayakan hari ulang tahun sekolah minggu yang ke-66 ini, kita akan melaksanakan kegiatan Pekan Anak di jemaat kita sendiri. Adik-adik mau ikut kegiatan apa? Mau makan kerupuk? Mau lari karung? Kalau adik-adik penasaran dengan kegiatan kita akan mendengarkan informasi yang lebih lengkap dari guru sekolah minggu. Kepada Kakak Yuli, Bunda Yuli, kami persilahkan. Halo semuanya, selamat pagi. Mana semangatnya, selamat pagi. Ya, kita ketemu lagi dalam informasi seputar HUT SMGT yang ke 66. That's good. Nah, tema tahun ini kan aku anak yang setia. Jadi Bunda tahu sekali nih, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah pasti masih setia mengikuti apa yang Bunda bilang minggu lalu. Info minggu lalu bahwa dalam seminggu ada petunjuk laksana yang Bunda kirimkan ke rumah. Sudah dibuat masing-masing? Sudah ya? Anak kecil sudah menghafal ayat Yohanes 6 ayat 35a? Ada yang bisa bantu Bunda ucapkan? Kata Yesus kepada, ya? Coba ulang. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti. Ya benar, akulah roti hidup. Nah, itu kan hari pertama. Ada hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan sampailah kita pada hari ini. Itu berarti seluruh pembacaan untuk anak kecil, anak Indria is over. Itu berarti juga bahwa kalian sudah menghafal ayat pendek itu kan? Nah, gimana dengan anak besar dan anak remaja? Yang hari pertama Yohanes 6 ayat 35. Ada yang bisa bantu Bunda ucapkan? Ayo. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ya benar sekali yang di sebelah sana. Itu hari pertama. Lalu hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dan tibalah kita di hari Minggu ini. Itu berarti seluruh pembacaan Yohanes telah dibaca oleh anak-anak besar dan remaja. Hari pertama 3 pasal, hari kedua 3 pasal dan sampai selesai. Dan apa kelanjutan dari kegiatan itu? Karena kalian sudah menghafal, maka waktunya sekarang kita membuat sesuatu yang lebih menarik. Apakah itu? Saya yakin semuanya suka video. Dan it's time now membuat video semenarik mungkin. Durasinya itu 1-2 menit yang isinya pernyataan kalian bahwa kalian telah menuntaskan membaca Injil Yohanes, disertai juga dengan ucapan selamat ulang tahun. Kira-kira begini ya, Hai guys, nama saya Jenar. Saya anak besar dari Jemaat Tongkonan Kendari. Saya telah membaca seluruh kitab Yohanes dan saya bersyukur untuk itu. Dan saya mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-66 buat SMGT. Yeay, saya senang sekali. I love you SMGT, I love you. Itu versi Bunda ya. Dan saya yakin kalian yang di rumah lebih jago lagi membuat video. Bikin yang semenarik mungkin. Dan setelah itu, video yang kalian buat itu kalian bisa posting di Facebook atau Instagram. Sertakan tagar I love SMGT 66 tahun SMGT. Dan bagi kamu yang posting di Facebook, jangan lupa untuk tag akun Facebook pengurus page SMGT. Dan bagi yang posting di Instagram, tag akun Instagram pp.smgt. Hanya yang disertakan tagar dan tag akun pp SMGT yang akan dinilai.
Lalu berikutnya postingan dengan like terbanyak di Instagram dan postingan dengan like terbanyak di Facebook dan Instagram masing-masing akan mendapat apresiasi dengan nominal Rp250.000. Menarik kan? Yeay, kita emang hebat. Lalu 12 video yang paling menarik masing-masing akan mendapat pulsa data 50.000. Hebat kan? Nah, kapan kita buat video ini? Masa posting video adalah mulai hari ini, 28 Februari sampai 6 Maret 2021. Dan selanjutnya pengurus pusat akan menilai mulai tanggal 7 sampai 17 Maret. Jadi kalian bisa buat video dari hari ini ya, sampai 1 minggu ke depan, sampai tanggal 6. Jangan buru-buru, bikin semenarik mungkin, latihan memang supaya videonya menarik. Kemudian pengumumannya nanti tanggal 18 Maret 2021. Dan terakhir, semua video yang dikirim ke pengurus pusat akan menjadi milik pengurus pusat dan akan ditayangkan di channel YouTube SMGT dan media sosial pengurus pusat SMGT lainnya. Itu soal pengiriman video. Lalu bagaimana dengan Jemaat Tongkonan Kendari? Nah, kita telah sepakat bahwa karena minggu ini ada perjamuan kudus di jemaat kita, maka minggu depan tanggal 6 Maret kita akan membuat penutupan Pekan Anak Gereja Toraja dalam rangka HUT yang ke-66 SMGT. Dan akan ada kegiatan yang akan disampaikan nanti melalui orang tua kalian. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan dengan tidak mengumpulkan banyak orang. Ini masih sehubungan juga dengan video yang kalian buat dan bacaan yang telah kalian baca. Itu informasi kita. Jadi tetaplah bersabar karena aku adalah anak yang setia. Yeay, I love you SMGT. Terima kasih. Nah, adik-adik sudah mendengarkan informasi tentang perayaan Pekan Anak Gereja Toraja di Jemaat Tongkonan Kendari. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Adik-adik dipersilakan berdiri. Adik-adik, pergilah dengan sukacita dan setia kepada Yesus. Sebab Yesus yang menyelamatkan kita dan senantiasa tinggal dalam hati kita dan dalam rumah kita. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Salam sehat untuk kita semua. Bye. Sampai bertemu lagi. Sampai bertemu lagi Sampai minggu berjumpa. depan.